Shalom dan Horas buat kita semua, Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita. Apa kabar Amanginang dan semuanya? Doa dan harapan kami sebagai pendeta, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam pertolongan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini, Rabu 10 September 2025, tertulis di dalam kitab Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nas renungan kita hari ini merupakan sebuah janji dan pernyataan jaminan penyertaan Allah bagi setiap umat yang dikasihinya. Hal inilah yang dirasakan oleh Rasul Paulus, di mana selama ia mengabarkan Injil, ia harus menghadapi persoalan dan tantangan. Namun dengan keberpihakan Tuhan, dalam semua itu dia merasakan pertolongan yang sangat luar biasa. Jemaat di kota Rom adalah jemaat kota besar, ibu kota negara Romawi pada waktu itu. Sebagai pengikut Kristus, mereka seringkali mengalami penindasan dan ketidakadilan, khususnya dari orang Yahudi dan juga pemerintah Romawi. Tidak jarang, pasukan Romawi menangkap orang Kristen dan memaksa mereka meninggalkan iman Kristen untuk menyembah dewa-dewa Romawi atau patung kaisar. Di tengah situasi seperti itu, Paulus meneguhkan iman percaya mereka. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Paulus hendak menyatakan bahwa jika Allah di pihak mereka, maka sekalipun ada orang-orang yang melawan mereka, Tuhan senantiasa hadir dan akan memberikan kemenangan. Dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, sebagaimana Paulus dan jemaat di kota Roma yang mengalami tantangan hidup, kita pun diperhadapkan dengan berbagai pergumulan atau masalah. Segala macam ujian kehidupan, bahkan bisa saja kita mengalami penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan orang lain atau lawan kita. Dalam keadaan sedemikian kita bisa merasa sepertinya tidak ada jalan keluar. Sebagai manusia, sering kita cenderung melihat dan berharap pada kekuatan yang kita miliki ketimbang percaya kepada kekuatan Tuhan yang tampaknya tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Padahal dalam menghadapi situasi seperti itu, kekuatan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada satupun kuasa di bawah kolong langit ini yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Apabila kita bisa menahan kuasa Tuhan. Saat Tuhan berdiri di pihak kita, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menjatuhkan kita. Kita bisa melangkah dengan keyakinan bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan menyertai dan menopang kita. Cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita tidak akan pernah kita pahami maupun selami. Sebab caranya bekerja selalu ajaib. Yang akan membuat kita sangat terkagum-kagum dengan perbuatannya yang dahsyat dan ajaib. Percayalah, Tuhan akan menjadikan kita pemenang. Maka tetaplah bersandar pada Tuhan di dalam suka maupun duka. Dan teruslah belajar memahami karya kasih Allah dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ada banyak hal yang bisa membuat kami gemetar takut di tengah perjalanan hidup ini Tuhan. Tapi firman Tuhan ini menguatkan kami dengan mengingatkan jika Allah di pihak kami, maka kami akan merasakan kemenangan. Tidak ada yang bisa melawan kami. Sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, tapi bersama dengan Tuhan kami akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami melalui Nats pada pagi hari ini. Engkau berkati kami terus, Engkau kuatkan kami,
berpengharapan dan percaya pertolongan Tuhan akan membuat kami menjadi pemenang. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, anak-anak yang masih bertumbuh, anak-anak yang bersekolah, kuliah. Tuhan menolong dan memberkati mereka yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, yang sudah bekerja. Engkau berkati, Engkau berikan kesabaran. Kami juga berdoa buat setiap keluarga yang belum memperoleh Hagabeon. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan. Tuhan, yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran, karena ulang tahun pernikahan, karena naik jabatan, mendapatkan pekerjaan, biarlah itu menambah rasa syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, sepanjang satu hari ini, Engkaulah yang berpihak dalam hidup kami, supaya kami memperoleh kemenangan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Abang Inang dan saudaraku, mungkin Anda punya pengalaman tentang nats kita ini, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar kita. Terima kasih, selamat pagi dan